Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimak. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Mist, yang dimana film ini berkisah tentang dunia yang jol-ojol atau tiba-tiba penuh dengan kabut ya, yang cukup tebal gitu, dan terdapat makhluk aneh di dalamnya. Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya si bapak ini yang bernama David yang sedang melukis. Dan terlihat bahwa keadaan di luar sana terjadi badai yang cukup besar. Lalu dia pun membawa keluarganya menuju ruang bawah tanah. Dan ya, pohon pun tumbang hingga menghancurkan lukisannya. Keesokan harinya, benar saja pohon besar yang berada di depan rumahnya tumbang pula. Begitu pula pohon yang tepat berada di depan danau yang berada di rumahnya, yang menimpa tempat penyimpanan perahu miliknya. Dan terlihat bahwa asap tebal mulai datang dari arah ujung danau. Lalu setelah itu dia pun menuju rumah tetangganya yang bernama Norton untuk menanyakan keadaan, karena kebetulan dia orang yang cukup dipercayai di kota ini. Setelah itu mereka pun sedikit berbincang sejenak di sana dan membicarakan mengenai keadaan ini. Lalu setelah itu mereka pun berdua berencana untuk pergi ke supermarket untuk membeli persediaan seperti makanan dan beberapa barang. Lalu mereka pun pergi bersama dan istri dari David ini menunggu di rumah. Namun setelah sedikit keanehan di sini, yang dimana terlihat pasukan tentara yang mulai berdatangan pergi menuju sumber dari asap tebal tersebut. Lalu sampailah mereka di supermarket. Dan keadaan di sini sangat ramai oleh pengunjung, namun listrik di kota ini terlihat mulai padam. Saat sedang anteng bebelanjaan, tak lama sirine perkotaan pun berbunyi. Dan terdapat bapak-bapak dengan darah di hidungnya berlari menuju supermarket dan berkata bahwa terdapat sesuatu di dalam asap tebal itu, dan memerintahkan mereka untuk menutup jendela. Namun seperti biasanya selalu ada orang heras hulu yang memaksakan. Dia pun berlari menuju mobilnya bersamaan dengan asap yang mulai menyelimutinya. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah si bapak heras hulu tadi. Alhasil mereka pun mulai masuk dan menutup pintu tersebut. Dan tiba-tiba lagi ya, tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar di sana. Dalam kepanikan ini, seorang ibu-ibu yang mengingat anak-anaknya dan berniat untuk keluar sendirian ke sana. Dan dia pun meminta bantuan atau pertolongan untuk membantunya untuk keluar dari sini. Ya, untuk menolongnya kembali ke rumahnya gitu. Namun tak ada seorang pun yang ingin menolongnya. Jelas itu ya. Ibu-ibu ini pun dengan sedikit sebal keluar dari supermarket dan pergi sendirian ke rumahnya. Lalu David sambil menyendong anaknya terus menenangkannya. Lalu mereka pun berkumpul untuk saling menyemangati dan menenangkan di sana. Lalu David pun pergi ke belakang supermarket untuk mengambil selimut di belakang sana. Namun dia malah melihat mesin generator yang sudah ngebul. Dia pun mematikannya. Namun di dalam supermarket malah terlihat orang-orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan dosa-dosa mereka, di mana dosa-dosa mereka lah yang menyebabkan semua ini. Oke, kembali ke David. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang menyebabkan pintu belakang seperti digubrak-gubragen gitu kan. Lantas dia pun lari ke dalam. Namun dia melihat pegawai supermarket beserta yang lain kebetulan akan mematikan generator. Lalu setelah itu David pun menceritakan apa yang terjadi. Dengan sedikit mengejek, mereka pun langsung berniat untuk melihatnya. Lalu setelah sampai, mereka pun mentertawakannya karena tak terjadi apapun. Dan kepala toko itu pun kembali masuk sembari mengejek David terlebih dahulu.
Lalu mereka pun malah gede hulu heras babatok dan malah membuka pintu tersebut. Dan setelah dibuka, tiba-tiba makhluk seperti tentakel menariknya. Mereka pun membantu menarik si pegawai tersebut. Lalu pegawai toko yang cerdik bernama Oli, dia pun mengambil kampak. Dan saat dikadek, makhluk tersebut menariknya lebih jauh. Alhasil budak bedegong itu pun die. Dan David pun mengkadek makhluk itu sebagai bukti. Barulah mereka percaya dan meminta maaf kepada David. Dan David pun melakukan apa yang akan saya lakukan jika dia adalah saya. Lalu setelah itu David pun berniat untuk memberitahu semua yang ada di sini dengan terlebih dahulu berkata kepada Norton sebagai orang yang cukup dipercaya di kota ini. Lalu Norton pun ya tidak langsung percaya gitu atas apa yang diceritakan. Lalu terjadi sedikit perdebatan di sini karena merasa bahwa si Norton ini seperti dipermainkan. Alhasil Oli pun memanggil seluruh pengunjung yang berada di supermarket ini agar David bisa menjelaskan kesemuanya atas apa yang terjadi. Namun mereka malah mentertawakannya seolah dia sedang membual. Lalu David pun mengajak mereka yang tidak percaya untuk langsung melihat sisa tentakel yang sudah dibacok oleh si David. Setelah sampai dan ditoel menggunakan gagang sapu, rupanya tentakel itu utek-utekan kembali dan langsung menghilang. Mereka pun langsung kembali ke dalam dan percaya atas apa yang diceritakan David. Lalu mereka pun mulai menutup kaca dengan menumpukan karung-karung yang setidaknya dapat menahan gitu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu terlihat ibu-ibu yang terlalu kanan mungkinnya yang sedang berdoa di toilet. Lalu datanglah seseorang yang akan menggunakan toilet itu. Dan orang itu pun berniat baik dengan berkata jika ibu tersebut butuh teman untuk mengobrol, silahkan gitu datang ke saya. Ternyata si ibu itu malah ambekan tepuguh dan berkata dia punya teman ngobrol yaitu yang di atas. Dan si ibu itu pun berkata jangan mengejekku. Aduh, biasanya orang sok kayak gini tuh bikin masalah nih ibu-ibu gini. Aduh. Ya oke, lanjut. Rupanya di luar terjadi perdebatan yang cukup besar di sana. Dan benar saja seperti dugaan saya, si ibu itu terus mengkaitkan ini dengan keagamaan yang sangat menjengkelkan. Lalu di sini mereka pun membicarakan mengenai senjata jika ada sesuatu yang darurat di sini. Lalu si ibu ini pun mengeluarkan senjata dan memberikannya kepada Oli yang kebetulan dia cukup handal dalam hal menembak. Cenah. Setelah itu tiba-tiba Norton pun akan pergi untuk meminta bantuan. Namun Gede Kawani ini pun menyelinginya dan berkata bahwa dia pun akan ikut pergi untuk mencari bantuan sembari mengambil shotgun milik Pak Kumis dengan David yang mengkaitkan seutas tali untuk berjaga-jaga. Akhirnya mereka pun mulai keluar dan memasuki kabut tebal itu sembari David dan yang lain mengulur tali tersebut. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang menarik mereka cukup kuat dan terjadilah tarik tambang antara cumi-cumi dan bapak-bapak. Lalu kabel tersebut pun atau tali tersebut pun pegat dan di ujung kabel itu terdapat darah dengan AAA tersebut yang sudah tak utuh lagi. Malam pun tiba, keadaan pun terasa semakin keeng dengan penerangan lampu dadakan. Dan saat baru saja ngopi roti, tiba-tiba ya terdapat serangga segede hiu remaja yang mulai memenuhi kaca supermarket. Dan ibu-ibu yang terlalu kanan ini terus bebacaan tapi nya tepuguh teh aning dah. Dan tiba-tiba kaca pun bolong di sana dan serangga ini pun mulai masuk. Hingga seseorang pun tersengat di sana. David pun berusaha untuk membuat api dari empelan dan Oli yang mengejar makhluk badak itu untuk menembaknya. Akhirnya David pun berhasil membuat api dan mencoba mengusir makhluk badak tersebut. Dan terlihat sekilas orang yang tersengat tadi langsung baruh yang sangat besar. Lalu pengunjung lain pun berniat untuk membuat api di sana. Dan setelah berhasil, dia tanpa sengaja ditajong ember berisi minyak tanah. Dan
kaduruk di sana dan David berhasil membakar makhluk itu. Sementara si ibu-ibu kampret itu pun malah selamat gerade dan tidak disengat gitu. Dan Oli dia pun berhasil menembak makhluk itu. Lalu mereka pun menutup jendela yang tadi jebol. Sementara orang-orang mulai kepengaruhan atau terpengaruh kepada si ibu kampret tersebut. Setelah itu mereka pun di sini berencana untuk pergi ke toko farmasi sebelah untuk mengambil obat-obatan karena pria yang kaduruk tadi. Namun sebelum itu David mengajak mereka untuk pergi dari sini karena sudah dipastikan jika bertahan lebih lama ibu-ibu tadi pasti sudah memiliki jamaah atau pengikut, dan jika sudah seperti itu entah siapa yang akan dikorbankan. Lalu sebelum pergi mereka pun menguji keamanan yang berada di luar sana dengan ke toko farmasi terlebih dahulu. Sebelum mereka keluar ya seperti biasa gitu, si ibu kampret itu pun malah ceramah dahulu dengan memojokkan mereka. Dan tiba-tiba mampus. Lalu mereka pun memulai perjalanan menuju toko farmasi. Hingga sampailah ke dalam toko farmasi tersebut dan mereka pun mulai mengambil obat-obatan di sana. Namun mereka tanpa sengaja melihat seperti jaring laba-laba yang sudah menghamili orang-orang di sana. Dan ditambah lagi terdapat laba-laba yang sangat mematikan di sana dengan semburannya itu loh. Dan terdapat ribuan laba-laba yang keluar dari tonggong bapak-bapak. Mereka pun langsung pergi kembali ke arah supermarket. Dengan beberapa orang yang malah menjadi korban dari keganasan laba-laba di sana. Mereka yang selamat pun langsung masuk ke dalam supermarket itu. Lalu setelah itu si ibu-ibu itu pun terus ngibul sampai dia berkata bahwa dia paranormal yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Ditambah lagi bapak-bapak yang kaduruk tadi die akibat luka bakar yang dia terima. Setelah itu Jen sebagai seorang tentara pun rupanya sedang dihakimi karena dia tahu mengenai kegiatan rahasia dari pemerintah melakukan sebuah uji coba untuk melihat mengenai keadaan di dimensi lain yang berada di atas atau di ujung danau itu, dan kemungkinan terjadi kebocoran di sana sehingga makhluk-makhluk tersebut keluar dari situ dan masuk ke dalam bumi gitulah ya. Lalu si ibu kampret ini terus mengeluarkan kata-kata provokasi dan mereka melakukan penebusan dosa dengan menusuk si Jen dan membopongnya keluar. Alhasil si Jen pun die dan dicaplok oleh makhluk di luar sana. Keesokan harinya, tepatnya pada pagi harinya, mereka yang setuju terhadap keputusan David pun berniat untuk pergi dari tempat ini. Dan ya, si ibu kampret ini lagi-lagi menghambat mereka dengan embel-embel Tuhan. Dan si ibu ini itu pun meminta pengorbanan untuk penebusan dosa di sana dengan membunuh anak-anak itu. Alhasil terjadi kisruh kembali di sana. Dan tiba-tiba lebok, mampus, ibu kampret itu pun die. Mampus. Mereka pun keluar dari supermarket ini menuju mobil milik si David ini. Namun sayangnya Oli terbawa ke atas sana dan beberapa orang die di sana. Dan sayangnya hanya tersisa 5 orang yang masuk atau berhasil masuk ke dalam mobil. Dan David mengambil pistol yang terlempar oleh Oli saat dirinya dicapluk tadi. Lalu mereka pun mulai menjalankan perjalanan ke arah utara. Dengan terlebih dahulu mereka melewati depan supermarket dan pergi menuju rumahnya untuk melihat keadaan istrinya yang tadi dia tinggal di rumahnya. Begitu bersedihnya dia saat jaring laba-laba gitu menyelimuti tubuhnya. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya. Hingga sampailah mereka pada satu titik di mana bensin mereka habis dan makhluk yang sangat besar melewati mereka. Karena merasa sangat putus asa, mereka pun berniat membunuh diri di sana. Dan
David sangat stres dibuatnya, dan saat dia akan menarik pelatu ke arah kepalanya, rupanya peluru tersebut habis. Dia pun keluar dan berteriak-teriak agar monster di sana membunuhnya. Lalu datanglah dari arah sana, dan rupanya terdapat pasukan militer siap perang di sana, dan ibu-ibu yang di awal tadi selamat beserta anak-anaknya. David pun langsung berteriak-teriak di sana, dan tamat. Pika sebelen pisan eta ending. Aduh Gusti. Ya oke. Dan menurut saya gitu ya, film ini benar-benar menggambarkan bagaimana sebuah ketakutan ya tanda kutip bisa merubah kebaikan seseorang tanda kutip. Dan satu pertanyaan saya nih ya, saat ini gitu, apakah kebaikan kita saat ini karena sebenarnya kita merasa aman sehingga kita berbuat baik? Dan apakah orang-orang jahat saat ini jika di posisi kita akan menjadi baik, dan kita jika di posisi mereka akan menjadi jahat? Bingung. Udahlah, cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.